Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Pino. Di video kali ini saya mau ketemu dengan salah satu senior dari POM Garuda. Siapa orangnya? Langsung saja. Oke, langsung ketemu sama salah satu senior dari POM Garuda. Selamat siang Mas Faruk. Selamat pagi. Oh, masih pagi oh ya. Oke Mas, mau tanya-tanya ini ya. Siap. Oke. Mas Faruk ini mulai bermain merpati pos tahun berapa Mas? Kisaran akhir tahun 2013. 2013 ya. Akhir, ya. 2013 akhir itu awalnya kok bisa seneng merpati pos gimana Mas? Ya awalnya memang dari kecil suka merpati, tapi dulu kita mainnya merpati tinggian, tapi untuk kelas rumahan aja. Merpati kolongan ya Mas? Merpati kolongan. Gaburan rumahan ya. Kok lambat tahun ada kakak ngajakin mainan merpati pos. Kemudian mulai hunting, berburu akhir tahun 2013. Kebetulan di Semarang ada POM Garuda. Nah, akhirnya gabung sama POM Garuda. Oh gitu. Ini sekarang di kandang Mas Faruk ini ada berapa pasang Mas totalnya Mas untuk merpatinya? Kalau total merpati keseluruhan sekarang hampir 300 ekor. 300 ekor ya. Induan ada 50 pasang, tapi sekarang yang di breeding ada sekitar 20 pasangan. Jadi yang 30 pasang diistirahatkan. Oh gitu. Berarti ini untuk tahun ini ikut lomba itu ikutkan berapa Mas ini Mas? Berapa ekor ini untuk lomba tahun ini? Tahun ini Karan 32 menyiapkan ada 50 ekoran lah. 50 ekor ya, mantap sekali. Ini kandang penerbangnya 2 ini ya Mas ya? Ya. Ini untuk ukuran kandangnya berapa Mas? Yang ini 3 kali 160. 2 kali 160 apa 3? 3 meter kira-kira Mas. Kalau 2 lebih nih. Ya. 3 meter ya. 3 meter kali 160. Kalau yang ini 2 kali 130. Ini muat berapa ekor Mas untuk kandang penerbangnya? Ini sekitar 80, 70, 80. 70-80 yang ini. Ya. Terus yang ini? Yang ini 100 masuk ini. 100 masuk. Ini kok pintu trapnya dibuat 2 tujuannya apa Mas? Ini bukan pintu trap yang itu ya? Yang ini pintu keluar. Enggak itu. Yang sana kok pintunya dibuat. Oh ini buat pengenalan lingkungan. Aviari ya. Aviari. Ini pintu trapnya atas. Modelnya pakai seperti ini. Atletnya yang di sini ya Mas ya? Iya, ini atlet. Ada 2 tempat ini. Atletnya ada. Lah ini misal ikut 50 ekor. Terus kan lepasnya bareng Mas. Terus cara ngeklokinya gimana kalau sebanyak itu turun masuk bareng? Wah ya agak pusing. Soalnya belum punya ETS. Oh, belum punya ETS. Berarti jadi harus tetap pakainya manual. Tetap nangkepin satu-satu ya Mas ya? Tetap nangkepin satu-satu, jadi agak pusing kalau pas masuknya bareng-bareng. Berarti biasanya bingungnya di pos-pos pendek. Pos-pos pendek. Soalnya banyak kan bareng ya. Burung pulang koloni masih banyak. Ah, seperti itu. Berarti ada kemungkinan yang harusnya bisa di pos itu bisa juara bisa telat ya Mas. Soalnya karena telat memasukkan SMS. Nah, itu. Ini racer kelas yang hitam itu kelas derby ya. Yang BC itu blue check itu kelas umum. Kalau yang ini Mas? Iya, baru lepas HP. Sudah mandiri ya Mas ya? Sudah mandiri. Dikurung di sini kira-kira butuh waktu 1 bulan 2 bulan untuk bisa kuat royokan pakan, kemudian baru dipindah ke kandang penerbang. Oh berarti emang digojlok istilahnya ya Mas ya? Ya digojlok. Ya kehujanan kepanasan ya seperti ini. Seleksi alam dulu. Seleksi alam ya. Berarti yang kuat bakal masuk ke kandang atlet ya, kandang penerbang ya. Terus ini untuk
lomba tahun ini ada berapa kelas Mas di POM Garuda Mas? POM Garuda tahun ini ada 3 kelas. Kelas derby khusus pakai ring derby, kelas Youngbird khusus pakai ring Garuda tahun berjalan, kemudian kelas umum. Kelas derby pos finalnya mana Mas? Kelas derby sama Youngbird kelas finalnya di pos lepasan Bali. Bali ya. Kalau untuk kelas umumnya sampai Bima, optionnya di Labuan Bajo. Mantap ya Mas ya. Ini boleh lihat nggak merpati yang pernah ikut lomba yang paling jauh di Karan 32 Mas? Siap. Ini Gadis Bangko. Gadis Bangko. Namanya Gadis Bangko Mas? Namanya Gadis Bangko, ex lomba LLB FSWL tahun 2018, pulang dari Bangko, Jambi. Dari Dulu Jambi. kosnya di Bogor. Sekarang pomah di Karan 32. Kok bisa pomah gimana Mas? Caranya Mas? Pomah ya. Ini ya, apa namanya? Itu rahasia. Rahasia pribadi ya Mas ya. Rahasia Jadi pribadi. Jadi kalau ada apa namanya statement kok merpati pos yang sudah ex lomba kok tidak bisa dipomahkan, itu Karan 32 hampir 90% burung yang kos ex lomba di luar klub pomah bisa dipomahkan di sini ya Mas ya. Tapi ini rahasia ya Mas ya. Yeah. Rahasia perusahaan. Ada lagi Mas? Ini yang ini pulang dari Bali, kelas Youngbird tahun 2021. Larnya Mas. Ini baru habis molting ini ya. Ya. Jadi kurang apa namanya, kurang ganteng. Jantan ini. Jantan ini sekarang udah jadi indukan Mas di sini Mas. Sekarang jadi indukan karena dia cacat. Cacat apa Mas? Cacat fisiknya bekas apa namanya, dapat hadiah dari alap-alap. Alap-alap. Pas lomba dapat cakaran alap-alap ya Mas. Cakaran Untung alap-alap. masih bisa pulang ya. Iya. Berarti burungnya ulet-ulet ya di Karan 32 ya. Kalau yang lainnya sih, oh ini ada yang pulang 950 kilo. Nyiteng. Nyiteng. Ex lomba BRPC tahun 2018. Jakarta Bali. Jakarta Bali. Tapi ini sayapnya lagi dipotong, lagi proses merumahkan kembali. Oke. Yang dipotong sebelah ya Mas ya? Kan kalau dipotong sebelah tidak seimbang. Oke. Lihat matanya Mas. Ini Jakarta Bali. Jakarta Bali. Mantap. Kalau ini indukan istirahat. Indukan istirahat. Ini dipisah ya Mas, antara jantan dan betina ya. Berarti ini yang jantan yang atas ini Mas ya? Yang jantan yang bawah. Oh, yang jantan yang bawah. Oh, ini yang jantan bawah, yang betina atas. Ini emang harus dipisahkan gitu Mas? Dipisah supaya tidak menapas. Tidak berproduksi gitu ya. Berproduksi. Mas ini mau melihat indukannya. Indukan andalan punya kandang Karan 32. Indukan ini
betina. Ini betina. Ini line super crack sama Justun. Betina jantannya mas? Jantannya ini lepas ini mas. Jantannya lainnya apa mas? Jantannya super crack. Super Jadi crack. ini saya selama kurun waktu 9 tahun baru bikin inbreed tahun ini. Ini jantannya. Oh ini jantannya. Ini keturunan burung fenomenal. Siapa mas? Keturunan dari SC Modern Love Pak Henry Gunawan. Ini cucu 3899. Burung fenomenal. Burung fenomenal. Terus ini ada lagi. Lihat indukannya yang lain lagi. Ini burung dari ketua POM Garuda, dari Pak Ali Santoso. Line 5522 kali Black Giant. Black Giant. Ini anaknya sudah terbang sampai mana mas? Ini anaknya sampai Bali. Sudah sampai Bali kemarin. ya? Tahun kemarin. Ada lagi mas? Bentar. Nah ini indukannya ya. Ini super crack. Super crack. Kali Delbar. Apa namanya? Austin USA. Ini anaknya? Anaknya setiap tahun juara. Wah mantap sekali. Mantap. Juara. Termasuk burung fenomenal Rainbow ya. Juara 1 Bali, juara 1 Asem Bagus, juara 3 Total Pos Joglo Semarang. Karan 32 ini mulai lomba di tahun berapa mas? Mulai lomba di tahun 2016. Berarti selama awal 2013, 14, 15 belum ikut lomba ya? Baru lomba terbang-terbang biasa aja. Terbang biasa. Baru fokus lomba tahun 2016. 2016 mulai lomba itu langsung dapat juara atau gimana mas? Alhamdulillah sih mulai lomba, terjun di lomba di 2016 sampai 2021 tiap tahun alhamdulillah bawa piagam sama piala lah. Mantap banget. Pokoknya buat teman-teman yang mau adopsi ya, mau ambil burung dari Karan 32 ini sudah nggak diragukan lagi ya, burung-burungnya ya mantep-mantep banget. Setiap tahun pasti membawa piala dan piagam ya. Karan 32 ini pernah ikut lomba di POM mana saja mas? Atau di klub mana? Atau OLR atau hanya di POM Garuda saja? Karan 32 tahun 2016 sudah terjun di OLR. OLR pertama di Kanas Raja Mandala. Terus yang kedua pernah juga di Koperasi Merpati Pos Indonesia di Jember. Terus di Kanjo, Kandang Nasional Jogja juga pernah. Itu terus tahun kemarin yang terakhir ini 2021 juara 1 Expedition di Indonesia Derby. Mantap ya mas ya. Kalau klub sudah pernah lomba di BRPC, terus di LLB juga sudah pernah, terus di Kompas juga pernah, terus di POM Mataram Karan 32 pernah. Terus mana lagi mas? Di mana lagi ya? Saking banyaknya sampai lupa ya mas ya? Sampai lupa. Pokoknya sudah melanglang buana lah ya, ya. Pokoknya berbagai lomba sudah diikuti oleh Karan 32 ya mas ya? Harus, maksudnya kita punya merpati pos untuk bisa tahu kualitasnya ya. Kita tidak berbicara pedigree lah apalah ya. Untuk tahu burung bagus ya harus
tes di lomba. Oh gitu ya. Pokoknya prinsipnya kalau piara merpati pos ngetesnya ya di lomba gitu ya, Mas ya. Ngetesnya di lomba. Nggak perlu banyak bumbu. Ya perlu banyak bumbu ya. Kalau misal pedigree itu nggak ngaruh atau gimana, Mas? Ngaruh atau enggak sih untuk lomba? Kalau untuk pedigree itu untuk main ya pertama kita untuk mencari aman kita harus tahu silsilahnya dulu. Silsilahnya dulu karena burung bagus pasti akan mengeluarkan keturunan yang bagus. Oh, berarti pedigree juga penting ya, Mas ya? Ya penting lah, tapi nomor berapa? Nah, nomor berapa? Nomor ya. kesekian gitu ya. Kesekian. Berarti yang pertama harus dites terbang ya, Mas ya? Pokoknya harus dites terbang. Untuk perawatan merpati sebanyak ini biar bisa tetap sehat semua ini gimana, Mas? Sehat terus yang pasti bisa juara lah ya. Gimana, Mas? Ini perawatan hariannya dulu gimana ini? Untuk perawat harian sih pada umumnya ya, cuman kita menekankan itu di kebersihan pakan sama minum. Jadi diusahakan itu kualitas pakan selalu bersih, sama air minum juga harus bersih. Berarti air minum diganti setiap hari gitu, Mas? Bisa tiap hari. Untuk pakan bersih, jagungnya harus dicuci dulu atau gimana? Pakan bersih itu kan menghindari dari debu-debu. Biasanya kan kalau kita beli pakan itu kan kadang berdebu, kadang ada kutunya. Bersih ya dicuci lah, dicuci biasanya sih pakainya air rendaman cuka apel. Oh berarti untuk menghilangkan bakteri-bakterinya. Berarti jagungnya direndam sama air cuka apel ya, Mas ya? Iya. Ini untuk pakannya? Mungkin disangrai juga bisa. Oh disangrai untuk mematikan bakteri gitu ya, Mas ya? Untuk pakannya sendiri ini hanya jagung atau ada yang lainnya, Mas? Sebenarnya sih kalau untuk pakan keseharian saya simpel aja sih. Ada jagung, ada gabah, kemudian ada sedikit pelet apa, Mas? Pelet ayam 594 saya biasa. Sebenarnya semakin kita bisa menyediakan semakin banyak campuran bijian semakin bagus. Oh gitu. Berarti pakan hariannya seperti itu ya, Mas ya? Iya. Terus ini untuk sistem latihannya, Mas, di Karang 32 ini untuk latihan sebelum lomba ini apa dilatih dulu sendiri atau langsung ikut di latihan wajib pas lomba atau gimana, Mas? Kalau untuk Karang 32 itu biasanya biaya yang mau lomba yang pertama harus cukup umur dulu. Cukup umur itu berapa, Mas? Ya kira-kira usia 5 bulan lah. 5 bulan ya, minimal ya? Minimal 5 bulan, karena kalau di bawah itu kasihan gitu. Ya. Kemudian untuk tahap pertama biasanya latihan dondang dulu. Latihan dondang ya, Mas? Dikumpulkan jadi satu di titik 0 km. Nanti kalau sudah burung tenang baru latihan gabung. Jarak pertama mungkin 10 kilo dulu, kemudian 20 kilo. Maksimal si Karang 32 di jarak 50 kilo. 50 kilo ya, itu latihan sendiri ya, Mas? Latihan sendiri, baru kemudian latihan resmi di klub. Nah gitu, berarti tetap dilatih dulu ya, nggak langsung ikut latihan wajib di klub ya. Jadi tetap latihan pribadi sendiri ya. Tetap latihan ya, untuk membiasakan koloni. Jadi biar nggak kaget gitu ya, Mas ya. Ya. Pertanyaan terakhir, Mas. Adakah pesan-pesan dari Karang 32 untuk teman-teman yang baru mau mulai menggeluti dunia merpati pos, Mas? Bisa ada kasih sarannya biar teman-teman yang pemula ini seperti saya ini biar nggak buang waktu, buang tenaga, dan pokoknya bisa happy ya ngikuti menggeluti hobi merpati pos ini, Mas. Gimana, Mas? Saran saya sih, sekarang kan media elektronik kan banyak ya. Saran saya carilah materi di senior-senior yang tiap tahunnya itu daftar namanya ada di list lomba. Itu ya, Mas ya. Iya. Jadi harus
ketimbang beli burung pasar gitu ya Mas? Nah, itu butuh, kalau saya sih tidak mengatakan burung pasar itu jelek, tapi prosesnya terlalu lama. Terlalu lama ya. Berarti intinya harus dari bibitnya dulu ya Mas. Fondasi kandangnya harus jelas dulu ya.